Saat engkau teringat tengkar kita manakala, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Pernahkah kalian dibanding-bandingkan oleh orang-orang dewasa di sekitar kalian? Saya pernah. Rasanya sedih, sakit hati, dan ingin marah. Tapi bagaimana bisa marah kalau yang melakukannya ibu kita sendiri? Karena tak tahu harus bagaimana, rasanya ingin kabur dari rumah. Persis seperti dilakukan oleh Riri, tokoh utama dalam sebuah buku cerita yang berjudul Di Hati Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zakia Minang Ayu, usia 12 tahun, kelas 6, dari SD Islam Terpadu Alam Biruni, Pemali, Bangka, Bangka Belitung. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku cerita hebat yang harus kalian baca juga. Nah, ini dia bukunya. Buku setebal 34 halaman ini ditulis oleh Kak Zulfa Adiputri. Ilustratornya Kak Matohak, disunting oleh Kak Weni Oktavia, diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek pada tahun 2022. Begitu melihat covernya, saya langsung suka. Tak ramai dan tak banyak objek, hanya seorang anak perempuan berseragam SD, berambut agak pendek dan berkulit agak gelap, sedang memegang sebuah benda berbentuk hati yang bercahaya, yang di dalam hati itu ada tulisan, Di Hati Riri. Nah, dari situ saja kita bisa langsung tahu bahwa judulnya Di Hati Riri dan akan menceritakan tentang perasaan si Riri. Selain itu, saya juga suka dengan art style-nya atau gaya gambarnya. Dia ala kartun tapi ada sentuhan semi-realisnya, terutama pada pewarnaannya yang lembut dan garis-garisnya yang halus. Saya sebagai orang yang suka gambar, tidak bisa membayangkan berapa banyak layering atau lapisan pada pewarnaannya. Pada halaman pertama, kita diajak berkenalan dengan tokoh utamanya yang bernama Riri yang tampak bingung di hadapan cermin. Dia berpakaian seperti anak laki-laki. Kita seperti diberi kode oleh penulisnya bahwa Riri ini adalah orang yang tomboy. Saya suka dengan dia karena saya juga merasa seperti dirinya. Saya tidak tomboy, tapi saya juga bingung dengan diri sendiri. Buku ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Riri yang ingin menjadi diri sendiri. Tapi orang-orang dewasa di sekitarnya mendorongnya menjadi seperti orang lain dengan cara membanding-bandingkannya dengan mereka. Akhirnya Riri kabur dari rumah, namun justru malah ke rumah sahabatnya. Ia kabur karena ia juga tidak tahan, karena ibunya juga termasuk salah satu orang yang membandingkannya. Rupanya Nadia juga mengalami hal yang sama. Setelah saling curhat, Riri sadar bahwa ibunya bermaksud baik. Tapi ia juga ingin ibunya memahami dirinya. Ia pun pulang ke rumah dan bertekad membicarakan masalah itu dengan ibunya. Saya suka sekali dengan ceritanya. Sangat relate dengan masalah saya dan masalah yang mungkin kalian hadapi juga. Akhirnya saya penasaran, kenapa sih penulisnya mengangkat masalah ini? Setelah saya telusuri di internet, ternyata banyak loh artikel-artikel psikologi yang membahas tentang masalah ini. Jadi, buku ini berdampak luas bagi keluarga yang ada di Indonesia. Alurnya juga mengalir dengan lancar. Langsung diawali dengan masalah si tokoh Riri ini. Jadi cerita tidak berbelit-belit. Bahwa Riri akan dimarahi oleh ibunya, lalu ia juga ingin kabur dari rumah. Sudah bisa saya tebak. Tapi saya tetap asyik membacanya. Karena penggunaan katanya adalah orang pertama tunggal, yaitu kata aku. Sehingga kita seperti melihat diri kita sendiri. Bahasanya juga enak dibaca. Walaupun ada kalimat-kalimat yang panjang, tetapi justru kalimat-kalimat panjang itu yang membuat cerita semakin hidup dan kita bisa membayangkannya dengan detail. Dan juga kalimat-kalimat panjang itu tetap mudah dipahami kok. Ilustrasinya juga hebat sekali. Gambar-gambar indah sekali. Dan mengingatkan saya pada salah satu buku cerita favorit saya dari kecil sampai sekarang yang masih saya baca, yang berjudul Bermain Bersama Tini.
serial Bermain Bersama Tini ini ada banyak. Kalau tidak salah ada 5 yang ditulis oleh Gilbert Delahaye dan ilustratornya Marcel Marlier. Ditulis pada bahasa Prancis lalu diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Berkat ilustrasinya kita bisa melihat dengan jelas latarnya dan juga ekspresi tokohnya. Tidak hanya dari wajah tapi juga dari sikap tubuhnya. Ketika Riri sedang sedih, ia digambarkan duduk bertekuk lutut dan menyembunyikan wajahnya. Buku ini sangat-sangat saya rekomendasikan kepada kalian untuk kalian baca. Karena buku ini seperti memahami kita, bagaikan Nadia bagi Riri. Selain itu juga, buku ini menginspirasi kita untuk terbuka kepada orang tua ataupun guru dan siapapun dan mengkomunikasikan masalah, bukan lari dari masalah. Dan kita juga diajarkan untuk menangani masalah dengan ringan dan menertawakan diri. Jadi tidak lebay, begitu. Penulisnya juga hebat. Ia menyampaikan penyesuaian dengan cara Nadia kepada Riri. Jadi tidak melalui nasihat atau tips-tips dari orang dewasa. Iyalah, bukankah dalam cerita ini justru orang dewasa yang jadi sumber masalahnya? Karena itu baca ya, bisa kalian baca di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara kita tertawakan yang lucu dan lara selepas-lepasnya. Saat dewasa kau kan mengerti. Saya Zakia Minang Ayu. See you.